Pak, posisi itu adalah di mana posisi janin, letaknya di mana. Nah, ini posisinya ini kepala, benar nih kepala di sini. Tetapi ini oblik. Oblik itu artinya ini kan ada linea nigra. Linea nigra itu apa Bu Bidan? Tanda yang warna hitam tadi yang aku kasih tahu. Nah, ketika itu harusnya kepalanya sejajar. Artinya kepala ini harus sejajar di sini. Tetapi Bu Bidan tengokin sini, deketin Bu Bidan. Tetapi ini kepalanya menceng di sini nih. Nih, kepalanya menceng di sini. Harusnya dia sejajar di sini nih. Ini kepala, dia harusnya di sini. Tetapi ini namanya oblik. Kok bisa oblik? Kenapa Bu Bidan? Ini anak keberapa, Dek? Anak kelima. Di mana anak kelima itu pasti rongganya lebih besar dibandingkan dengan anak pertama. Aneh, saatnya kita contohnya balon. Balon segini, melar lagi besok segini, melar lagi segini, melar lagi besok segini. Lah ini udah 5 kali. Artinya semakin dia hamilnya banyak, semakin apa? Ruangannya semakin juga lebar. Lah ini loh yang nyebabin kadang anak pertama normal, anak kedua normal, anak ketiga normal, anak keempat dia bisa sesar. Nah, dengar kan? Gara-gara apa? Oh, pelannya nggak turun-turun karena apa? Posisinya yang tidak optimal. Gara-gara apa? Tadi ruangannya yang lebar, tetapi anaknya tidak diarahkan. Jadi benar kepala di bawah benar, tetapi posisinya kayak gini. Ini kepala nih mencong, kemudian ini punggungnya, ini pantatnya, ini kakinya. Jadi di sini itu jarang geraknya. Gerak itu di sini banget kayak gitu, ya. Lah ini tuh kepalanya di sini. Lah kalau kayak gini Bu Bidan, kepalanya harus diapain Bu Bidan biar dia tegak lurus, kayak gitu kan? Yang pertama, kamu pakai bel atau kita pakai penyangga. Kalau nggak pakai yang diikat itu, yang Bidan Ani contohin. Nomor 2, nanti diajarin sama Bidan Rizka untuk cat and go. Supaya apa? Supaya dia masuknya ke panggulnya gampang, saya optimal. Dan nomor 3, sering kamu pargoy. Nih, kayak gini. Nah, pargoy kayak gini. Supaya apa? Supaya dia masuk panggul. Dan yang paling fardu ain, yang paling penting adalah tidak boleh duduk berdiri dengan layang-layang. Nah, itu yang membuat dia tambah oblik, ya. Jadi semakin kamu hamilmu bukan sekali 2 kali, semakin lahirmu semakin lebar. Kalau semakin lebar berarti otomatis tuh anak gampang rotasinya, bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke samping. Lah kalau anak kesekian itu nggak masuk panggul pun, kalau dia seandainya ada mulus, dia bisa masuk panggul sehingga dia bisa persalinan normal. Lah tapi sekarang posisinya dia oblik. Biar dia nggak oblik adalah dilakukan cat and go, kemudian lakukan pargoy, ya. Lah ini posisinya, ini kepala di sini, ini punggung, ini pantat, ini kakinya, ya. Jadi yang di sini jendul. Coba ya kita dengar detak jantungnya. Arahin ke Bidan Aning dulu dok, kameranya jangan arahin ke Nah kita cek ya detak jantungnya ya. Dengerin ya, detak jantung normal berapa Bu Bidan? Detak jantung normal itu adalah antara 120 sampai 160 ya. Kita dengerin ya. Padahal ini pusar Bu Bidan, dia sampai mencong sini karena apa tadi? Oblik yang nyebabin apa? Jadi bagus ya. Yang nyebabin apa? Dia nyamping. Artinya kepala itu di sini, kemudian itu di sini. Jadi dia tuh posisinya miring ini loh, say. Lah biar dia tengahin berarti harus diarahin ya. Lah kalau kayak gini bisa lahiran normal nggak Bu? Masih ada kesempatan ya. Anak kesekian itu jangan takut. Walaupun dia nggak masuk panggul, kalau kepalanya optimal dia bisa lahiran gampang. Intinya bukan masuk panggul dan tidak masuk panggul ketika hamilnya lebih dari 1 kali. Tapi intinya adalah kepala itu harus optimal. Lah ini kepalanya belum optimal, artinya masih oblik ya. Jadi masuk panggul nggak masuk panggul di usia di hamil kedua ketiga itu tidak bermasalah. Yang jadi bermasalah adalah tidak optimalnya kepala janin ya. Sekarang fasenya adalah tidak optimal, dia oblik, kita lakukan gerakan untuk biar dia optimal. Itu PR ya. Yuk kita lakuin ya. Kemudian ajarin